Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Yampi. Bertemu lagi dengan catatan RSZ. Alhamdulillah pada pagi hari ini bergembira sekali kehadiran seorang tokoh ya di KTNA, khususnya di wilayah Jakarta Timur, yang telah bergerak di bidang usaha sapi perah, agribisnis, edukasi, dan banyak lagi. Untuk lebih mendalami usaha dari Pak Rahmat, kami perkenalkan pada saat ini. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi Bu Rosa. Pak Rahmat Hidayat ya lengkap. Iya, ya, Rahmat Pak. Hidayat. Ya. Mungkin sebelum kita mulai Pak, bisa Bapak ceritakan sampai mengenal atau meneruskan usaha peternakan sapi ini ya Pak. Jadi dari pendidikan atau dari lingkungan yang membesarkan Bapak. Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bu Rosa ya. Jadi memang saya ini boleh dikatakan anak petani Betawi, rakyat Betawi Jakarta. Oh, jadi asli Betawi ya Pak? Asli Betawi, kakek saya dulu. Jadi saya turunan ke berapa? Keempat ya? Iya. Keempat. Dari kakek saya, Iya. saya gitu ya. Kakek sebelumnya juga. Iya, iya. Dari buyut ya istilahnya. Dari buyut itu sudah, jadi Betawi ya memang udah Betawi dari sononya gitu. Dari sononya. Iya. Iya, betul benar ya. Jadi ketika itu memang sejak kecil ya, Mas ya. Jadi kelas 4 SD itu saya sudah diberikan sentuhan kecil oleh orang tua saya, ayah saya khususnya ya. Iya. Jadi suruh bantu untuk memberi minum sapi, mencuci kandang sapi, saat itu ya. Kemudian belajar melihat sapi melahirkan dan lain-lainnya. Bagaimana cara membuat cari kasih makan juga gitu Pak. Betul. Kayak gitu sebenarnya. Jadi batasannya hanya melihat, memberi sampai situ aja gitu ya Pak. Ya, kecil ya. Betul. Jadi belum sampai diharuskan bangun yang jam 4. Iya. Kita habis sholat subuh sih biasanya. Kita dilatih untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu baru kita ke kandang. Kalau misalnya di kandang sedang ada karyawan ya, atau bujang kandangnya, ya saya bantu untuk menakarkan susunya, mencuci alat-alat susunya dan lain-lain. Pak Rahmat ini kan Bapak orang Betawi asli ya. Iya. Artinya perkembangan bukan Betawi ya, perkembangan Jakarta. Iya. Itu kan Bapak alami dari zaman yang masih penuh dengan penduduk Betawi. Betul. Saat itu sudah usahanya sapi perah ya, orang tua ya. Udah. Nah, berkembang sampai akhirnya Bapak dulu awalnya di kota pasti ya, di pusat kota. Di tengah-tengah segitiga emas Bu. Jadi kalau orang sebutnya itu Gatot Subroto, Sudirman sama Rasuna Said. Nah di situ Mega Kuningan yang sekarang Bapak tinggal itu. Iya. Nah itu kan kota Mega Kuningan berarti strategis banget ya Pak ya. Iya, betul. Sebagai ibu kota saat itu ya. Betul, karena kita yang paling lebih dekat ke sana sini. Iya, strategis dia pokoknya ya. Dan waktu itu agak tanahnya mungkin enggak seperti sekarang. Iya. Iya, tahun 70. Nah, saat itu mungkin lahan masih cukup luas ya Pak untuk mengusahakan usaha tani yang memang memerlukan lahan ya Pak ya. Kan peternakan sapi ini kan perlu lahan yang enggak kecil ya. Nah, sekarang apakah masih relevan atau memungkinkan dengan berkurangnya lahan itu mengusahakan ternak sapi Pak menurut Bapak? Iya. Lahan itu sebetulnya kalau di kota-kota besar ini tentunya sangat minim sekali ya. Tentunya yang saat ini kita usahakan juga tidak terlalu besar Ibu. Cuman kita bagaimana menemukan teknologi usaha peternakan sapi perah di kota-kota di perkotaan gitu di ya. Perkotaan lah. Jadi itu agak beda mungkin ya Pak. Kalau kita punya usaha ternak sapi di daerah gitulah ya, yang memang lahannya masih memungkinkan dengan di perkotaan ya. Nah dari sisi lahan pasti nggak cukup ya, artinya berkurang. Menurut Bapak yang ideal kalau kita di perkotaan itu berapa ya Pak? Berapa sapi gitu ya, berapa ekor yang memang kalau kita usahakan itu masih
memberikan nilai tambah gitu, Pak? Kalau Keuntungan. untuk beternak sapi perah itu kita boleh mulai dari 10 ekor. Oh, Untuk di kota besar ya. iya, iya. Lahannya juga tidak terlalu besar karena memang kita hanya butuh tempat kandang sapi. Nah, cuman memang yang jadi masalah adalah tidak ada sapi untuk ruang gerak atau berolahraga. Iya, iya. 500 sampai 1000 meter cukup untuk kegiatan 10. peternakan sapi perah. Yang 10 ekor itu. 10 ekor. Itu 500 sampai 1000 Apanya itu? meter. Iya, Luasan tanahnya, Pak, ya. betul. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sanitasi kandang, kemudian teknologi untuk kotoran sapinya yang tidak mencemarkan lingkungan sekitarnya. Iya. Nah, selain sapi ternak ya, peternakan sapi, adakah Bapak punya usaha di pertanian? Maksud saya kan kalau kita akan zero waste ya Pak ya, berarti dari kotoran itu bisa Bapak olah menjadi pupuk. Betul. Dari air seniknya si sapi bisa juga menjadi ini pupuk tanaman. Dan ini bagaimana? Apakah cukup Bapak peternak saja atau ada yang mengelola lagi Bu? Kalau kita kan di kelompok ya. Iya. Jadi kelompok itu mengelola untuk pupuknya kita bersama dengan Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Pertamanan, dan juga Pertanian DKI Jakarta. Jadi itu ada ini lagi ya, ada kelompok lain yang memanfaatkan itu ya Pak? Maksud saya pengurus kita kan kelompok ada 20 anggota ya. Iya. Usahanya macam-macam. Usahanya peternak sapi perah semua. Oh, ini yang 28 peternak sapi. Ya. Jadi kita ada 20 anggota peternak kelompok kita. Namanya kelompok tani ternak sapi perah Swadaya. Pondok Rangon, Jakarta Timur. Iya. Nah, ini limbah kita buat dalam satu penampungan yang besar, dikelola oleh kelompok, dikarungi, dibuat pupuk dan lain-lainnya. Jadi di antara anggota ini ada memang yang mengelola kotoran, air seniknya gitu ya, untuk nanti dijadikan pupuk dan dijual gitu ya Pak ya. Jadi enggak inilah ya Pak ya, karena kan selain kandang harus bersih itu kan cukup banyak ya Pak ya, kotoran itu. Jadi itu tetap kalau kita kalkulasikan nih Bu Rosi ya, satu ekornya misalnya 10 kilo kali 1000 udah berapa itu Bu? Iya. Tontonnya, tontonan ya. Oh iya. Per hari. Iya. Dan ini pengelolaan ini apakah ada koperasi Pak yang? Ada, kita koperasi Koperda DKI. Jadi koperasi peternakan daerah. Saya pernah dengar itu ya. Iya, kita kantornya di ini Bu, di Poltangan. Oh, iya. Namanya Koperda DKI Jakarta. Kebanyakan koperasi peternakan daerah. Koperda itu peternakan daerah. Iya. Pak Rahmat ini turunan sebagai peternak atau memang menjadi, artinya gini, turunan itu kan otomatis ya Pak ya, artinya setelah orang tua uzur Bapak menggantikan, atau memang berpendidikan khusus ternak supaya terlibat di situ gitu. Nah ini lucu boros ya. Jadi latar belakang saya ini sarjananya sarjana agama. Iya. Fakultas Hukum Syariah. Hukum ya Pak. Iya. Win Syaribidatul Jakarta. Tapi bergeraknya dalam bidang peternakan sapi perah. Iya. Hal itu dikarenakan saya sejak kecil, sejak kelas 4 SD Bros. Iya. Itu saya sudah bersentuhan, bergelut dengan dunia peternakan sapi perah. Terus mencintai gitu ya Pak? Harus. Iya. Jadi setiap sesuatu kalau kita tidak mencintai, tidak menekuni itu tidak mungkin kita akan mengetahui seluk-beluk dunia peternakan sapi perah. Iya. Nah barangkali ilmu sarjana Bapak dikaitkan dengan ini ciptaan Allah ya. Artinya kan ada pasti itu Pak. Apakah itu hadis atau apa yang mengkaitkan antara ternak ini sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang Bapak pelajari, kira-kira Bapak bisa ini kan enggak kaitkan? Jadi kalau kita melihat dari ciptaan Allah ya, kembali pada Allah, bahwa semua makhluk yang ada di bumi ini
itu harus kita sayangi, harus kita cintai, harus kita hormati, apapun itu bentuknya, apalagi sapi perah yang itu membawa berkah ya, untuk mulai susunya, dari sampai ya Pak, kotoran pun dagingnya, bisa. kotorannya dan lain-lainnya. Iya. Sehingga makhluk Allah itu perlu kita lestarikan, perlu kita jaga, sehingga kita ada kolaborasi dengan alam. Manusia kalau merusak alam ya dirinya akan rusak. Makanya harus kita sayangi, harus kita semua makhluk yang ada di. Bagaimana melestarikan peternakan sapi di daerah kota ini Pak, menurut Bapak? Melestarikan sehingga tidak punah gitu ya, padahal ini kan tadi itu. Nah tentunya semakin lama, waktu ayah saya dan kakek saya di Kuningan Timur itu kan dulu kita peternak sapi perah Bu ya, dengan lahan penuh dengan persawahan di keliling kita dulu ya. Nah seiring perkembangan zaman, tentunya di kota besar ini perlu ada regulasi dari pemerintah kita atau Pemda kita. Ini bagaimana usaha budidaya ternak sapi perah yang sudah dikelola turun temurun Bu ya, sejak zaman Hindia Belanda lah, paling tidak ya. Nah ini perlu dilestarikan karena tidak terlepas dari budaya masyarakat Batu Jakarta yang perlu kita lestarikan adanya. Unik Ibu. Unikan ini adalah nilai sejarah yang perlu ada di Jakarta. Nah, regulasi apa yang Bapak harapkan? Ya paling tidak kita ada kawasan yang ya kalau di beberapa tempat kan ada museum Bu ya. Nah, kalau ini kampung tani atau kampung sapi perah gitu. Apakah Pondok Rangon ini sudah memenuhi idealis seperti itu? Belum ya? Belum, karena masih banyak penanganan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan ke depannya. Apakah ini sudah disampaikan Pak kepada sudah, alhamdulillah sudah ada sambutan dari dinas ya? Dinas juga, kemudian untuk penataan limbahnya. Agar lebih baik lagi seperti apa teknologinya dan lain-lain. Pak, kalau Bapak melakukan ambil susunya itu ya, sehari itu berapa liter Pak? Kalau satu kawasan kita itu kan ada 20 petani, kurang lebihnya ada 1000 sampai 1000 liter ya. 1000 liter. Dan selama ini distribusi atau penjualannya? Kita kan ada melalui koperasi Bu. Melalui koperasi ini kan kita kerjasama dengan instansi ya, instansi atau industri. Industri Kita sudah bekerjasama dengan industri, tapi memang hasilnya itu harus melalui koperasi. Gitu ya, dalam bentuk segar ya Pak ya? Iya, jadi dari petani kita perah susunya pagi hari Bu, kita kirim ke koperasi, nanti koperasi ditampung dalam sebuah alat cooling unit namanya. Cooling. Dan baru itu dibawa dengan mobil tangki double jacket itu ke industri-industri pengolahan susu. Gitu. Jadi ini memang semuanya dikelola oleh koperasi ya Pak ya? Pengelolaan susu selanjutnya gitu ya, artinya pemanfaatan tidak hanya sekedar. Karena anggota kan wajib untuk menyetorkan hasil produksinya. Nah kita mungkin ada pembagian kurang lebihnya. Tidak harus semua ya Pak? Tidak. Jadi nggak semuanya. Berapa persen harus dikelola pemilik? Pemilik itu mungkin 60 sampai 60 ya? 30 ya. Nah sehingga nanti subsidi silangnya ketemu Ibu. Subsidi untuk biaya produksi pakannya dan lain-lainnya. Ini bisa tertutupi. Jadi penjualan susu ke koperasi dengan harga standar lah ya itu ya Pak. Nah itu kan yang ditentukan itu kan nggak bisa kita ini ya Pak ya. Berubah. Nah yang 60% lah ini yang full kita kelola secara ini ya Pak ya, artinya mandiri dan sesuai dengan kebutuhan pasar kali Pak ya. Jadi kita bisa mendapatkan kurang lebihnya itu di angka 3-40% ya. Dari harga yang kita bisa subsidi ke harga koperasi. Gitu. Jadi
artinya bahwa harga yang kita kelola sendiri itu bisa lebih tinggi ya? Lebih tinggi, betul Ibu Ya, Ros. lebih tinggi ya. Nah, jadi kita olah macam-macam ya, ada Iya, iya. pasteurisasi, Iya, ada pasteurisasi. aneka rasa. Iya. Nah, Pak, selain tadi diolah, apakah ada juga dijual secara segar, Pak, yang dikelola Ada, sendiri? ada. Oh, ada juga Jadi ya. kita siapkan semuanya Heeh, di kedai saung ya. heeh. Ya, kedai susu Oh, saung kita yang ada iya, di iya, iya. Jadi sana. Bapak punya ini ya, kedai atau Kedai susu saung apa? Cibugari namanya. Cibugari namanya. Dan ini mengelola apa saja, Pak? Hasil olahannya apa saja? Kita ada yogurt, ada Mm-mm. apa namanya susu pasteurisasi aneka rasa, kemudian ada Yogurt, iya. keju mozzarella, Oh, keju, iya. yogurt drink bottle juga ada, kemudian ada pernak-pernik ya, souvenir Cibugari. Jadi Ada kaos Cibugari, jadi untuk wisata anak sekolah ya, ya untuk edukasi ya Pak ya. edukasi anak sekolah. Oh ini ya Pak, yang ini apa Iya. tadi? Ini yang Ini susu susu segar. segarnya, ya, Terus yang yogurtnya tadi yang macam-macam rasa ya. Itu tadi Iya, mana, Mas? nah ini keju mozzarella, Nah ini keju, betul. keju mozzarella ya. Nah, ini itu. pasteurisasi aneka rasa. Ini pasteurisasi ya Pak. Iya. Oh, oke, itu ada ya aneka rasa. Kalau yang yogurtnya Pak ada? Yogurtnya ada, yogurt stick juga ada. Oh iya. Nah ini sasarannya kemana aja Pak? Kita masyarakat sekitar Bu. Dan juga- Jadi semua produk ini di kedai itu? Iya. Hmm, Jadi ada mereka datang ke sana, mm-mm. keluarga, Ya, masyarakat, ya, gitu ya, ya. ya, ya. Yang minum susu ini kayak yang naik sepeda nih dari Malaysia nih, Bu. Oh iya. Ada yang kunjungan dari Malaysia juga ini keluarganya. Nah ini dari Malaysia. Oh iya. Bapak tidak mendistribusikan ke tempat lain? Maksudnya ke apa? Outlet apa gitu? Outlet. Karena susu ini kan barang udah cepat basi Bu ya. Iya, iya. Jadi dia harus Oh. segera dikonsumsi lebih bagus, Iya, iya, iya. lebih segar gitu kan. Heeh. Di kedai kita itu paling lama 2 sampai 3 hari harus datang udah ganti lagi. Iya. Bapak nggak ngirim ke tempat lain gitu? Ngirim Nitip kita, gitu aslinya vaksinasi. konsinyasi gitu enggak? Enggak, kita langsung direct consumer Ibu. Oh iya, Misalnya iya. dengan sekolah, salah satu sekolah ya di Iya. Depok ya, Iya. itu minum susu iya. dari SD sampai SMA, Oh, itu kita supply ke sana. iya, iya, iya. Oh, Nah, bagus ya. Jadi artinya susu itu diberikan kepada saat Iya, setiap proses hari. Setiap belajar hari. ya? Proses belajar jam 9 sampai iya. jam 10 itu mereka Oh, minum susu. ada istirahatnya untuk Ada itu. tiga. Itu sampai sekarang, Pak? Sampai hari ini. Oh, Nanti bagus juga ya. pesantren, sekolah ya. Iya, iya, iya. Kerja sama dengan kita, itu kita supply susu. Berarti cukup luas ya, cukup banyak itu maksud saya. Gila sih Bros Iya, ya, iya. sampai Lah berarti produksi Bapak harus lebih banyak dong Pak kalau ini harus nyuplai ke sekolah-sekolah pesantren gitu ya. alhamdulillah kita kerjasama dengan gereja susu juga dengan Iya. restoran Ibu. Nah itu maksud saya ada ya. Soto Betawi misalkan ya. Oh biasanya itu kalau buat soto Betawi harus pakai susu katanya Nggak Pak. semua sih. Katanya lebih enak. Katanya gitu. Iya. Beberapa aja Ibu. Hmm. Beberapa restoran yang pakai dengan susu kita. Nah berapa tadi Bapak memiliki lebih kurang berapa? 60 ekor. 60 ekor. Aktif ya. Nah itu sehari berapa liter Pak? 60 ekor gitu. Kita alhamdulillah mencapai 300 sampai Oh 300 500 ya. literan ya. Iya. Tergantung cuaca dan pola pakainya kalau lagi komplit semuanya itu. Oh cuaca mempengaruhi. Pengaruh. Kira-kira seperti apa Pak? Kalau panas ya, panas itu pengaruh. Jadi produksinya berkurang gitu maksudnya? Turun. Oh, kalau hujan? Hujan dia malah ini bagus. Oh gitu. Iya. Oh, Jadi sapi itu kan kodrat ilahinya itu ya, iya. sunatullahnya itu Iya. dia hawanya yang agak sejuk. Oh, yang Daerah sejuk. Lembang. Oh, pantesan ya Bandung, betul banyak. ya. Ini ya, Ah, peternakan sapi itu peternakan satu sapi di itu. daerah dingin ya Pak ya. Betul. Nah makanya tadi pertanyaan saya, gimana Jakarta ini gitu? Jakarta.
masih punya, ya maksudnya masih punya peluang gitu Pak untuk kedepannya peternakan sapi ini menurut Bapak? Kalau sekarang ini Jakarta mungkin sudah tidak memungkinkan Bu ya. Mungkin hanya untuk sebagai tempat pelestarian budaya mungkin bisa saja. Iya. Tapi kalau dikembangkan Untuk secara usaha luas ya, gitu loh. Artinya usaha kan harus banyak, luas ya Pak. Idenya harus banyak, terus industrinya harus dekat gitu kan Pak. Ya. Kalau yang era 80-an gitu kan Bu, di Kuningan Mampang Iya. itu sebagai basis Mampang, ya. iya kayaknya Pak ya, Mampang itu dulu tempatnya. Basis peternakan sayur rakyat di Jakarta. Iya. Sampai ke Jakarta Barat juga ada, di Ragungan ada, di Jakarta Timur Jadi ada. setiap wilayah ada dulu ya Pak ya. Dulu era 82. Iya. Tapi yang terkenal itu Mampang dan Mampang, Kuningan. iya. Itu dengan sebutan kantong susu Jakarta. Bu. Jadi populasi peternakan sayur waktu itu petaninya kurang lebih ada 30 ribuan. Bu. 30 ribu sapi perah. Sekarang sapi yang di Pondok Rangon udah kurang dari 1.000 ekor. Kurang dari 1.000 ekor, padahal idealnya harusnya ya minimal 1.000 ya Pak ya, kali ya. Kalau 1.000 tadi kan menghasilkan kalau rata-rata 10 liter 10 liter ya 10.000 liter. 10.000 liter bisa mencukupi kebutuhan ya. Kalau sekarang ya gitu ya Pak ya. Iya. Minimal 10 liter. Kalau di Lembang kan bisa 15 sampai 20 literan. Iya betul Pak. Nah, Jakarta itu rata-rata dengan hawa panasnya ya. Itu ya 10 sampai 15 liter. Ya itu makanya mulai Pak Rahmat untuk Jakarta ini sebagai dulu kantong susu Jakarta harus tetap eksis gitu Pak. Paling tidak riwayat Bu. Riwayat sejarah petani. Jadi kayak dibuat museum gitu kali ya Pak? Iya, paling tidak miniatur lah, miniatur kampung sapi Jakarta misalnya. Iya, dan itu harus ada fisiknya di situ Pak. Iya Pak ya. Bagus itu Pak, idenya untuk bisa ya mudah-mudahan nanti ditawarkan ke Pemprov DKI Pak. Mudah-mudahan nanti soalnya kan Pemprov DKI bisa lihat iya bahwa ini bagian yang perlu dilestarikan dan tidak terpisahkan dari budaya-budaya Betawi masyarakat. Jadi budaya Betawi yang saya tahu, saya orang dekat dengan Setu Babakan kan Pak. Nah itu kan di situ dilestarikan lah, itu budaya Betawi. Nah kalau sekarang kita tahu sejarahnya peternakan sapi perah, mestinya ada juga nanti Pak, sehingga sebagai tempat wisata juga ya. Paling tidak itu sejarah, nilai sejarahnya ada Bu. Karena 80-an kan Jakarta punya 30.000 ekor sapi ya. Dengan 2.000 sekian peternaknya. Nah itu sekarang cuma ada 20 peternak. 20 peternak di daerah Bapak. Bahkan mungkin kedepannya berkurang. Dengan berkurangnya generasi. Nah sekarang bagaimana kita akan melestarikan itu kalau pelakunya nggak ada? Nah Bapak gimana nih melakukan kaderisasinya ini Pak? Saya melakukannya itu dengan menanamkan jiwa entrepreneur, sentuhan-sentuhan kecil buat keluarga, masyarakat yang ada di sekitar. Ayo kita lestarikan. Bagaimana caranya? Kita harus mencintai apa yang kita jadikan sumber kehidupan kita. Sehingga dengan banyak kita mencintai hal-hal yang baik, yang positif, ini akan menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur dan bisnis yang baik. Nah, ini mestinya edukasinya harus dari dini ya Pak ya? Harus Ibu. Harus dari dini, artinya dimulai mungkin dari anak-anak. Tadi Bapak saya lihat ada edukasi anak TK. Iya, dari TK sampai mungkin perguruan tinggi juga perlu ini kesana. Ada kan penelitian dari perguruan tinggi? Ada. Jadi ada yang dari Amerika kemarin, ada juga mahasiswa dari Amerika ada. Di Starcamp kita ada Ibu. Kemudian dari Jepang, dari Australia, itu kemarin kunjungan petani Jepang juga ke kita Ibu. Pak, kenapa kok tidak? Ini kan peternakan sapi perah, kan peternakan sapi itu ada juga yang pedagang ya Pak? Iya. Kenapa? Sapi perah itu ya bisa pedaging, gitu kan? Kenapa? Karena memang kalau dia sudah tidak produktif kita jual Bu. Jadi ditunggu sampai ini ya Pak ya, artinya diperah itu sampai ada waktunya gitu ya Pak?
sampai akhir lah istilahnya. Ya, akhir. Itu berapa tahun, Pak? Tergantung sih Bu, tergantung kondisi fisik sapinya Artinya ya. tergantung pemeliharaan ya. Ya artinya makannya Misalnya gimana gini, gitu. sapi yang kita sudah piara dari kecil ya sampai dia darah atau perawan ya, kemudian dia tidak bunting-bunting, berarti dia punya alat reproduksi kurang bagus. Nah, jadi masih muda tapi alat reproduksi tidak bagus Tidak, ya. jadi tidak, Kandungan telurnya, ya nggak ada makanannya, gitu ya, nggak tidak menghasilkan. produktif. Nah, Itu kita yang jual. dijual, itulah jadi dagingnya ya. Nah, kita jual untuk ke jagal Konsumsi ya, ya. untuk dipotong konsumsi. Oh gitu, jadi ada juga ya Pak ya, yang tidak produktif ya, dalam artian nggak bisa hamil gitu. Gitu ya. Kadang-kadang misalnya dia terpleset jatuh, Oh ya, padahal produksinya lagi bagus-bagusnya ya, Ibu. ya, ya, Baru melahirkan, produksinya bagus, tapi kakinya sakit. Nah, ini kan tidak bisa produksi susu. Kita tidak bisa bangun, kita jual. Pak, sekarang peran dari dinas peternakan dalam hal ini gitu ya, kan ada kesehatan hewan gitu. Bagaimana Pak? Lewat penyuluhan atau apa? Lewat apa? Penyuluhan ada, kita pelatihan-pelatihan juga ada, kemudian juga dokter hewan kita siap 24 jam di lokasi peternakan di lokasi kita. itu? Jadi Itu memang disediakan oleh dinas? Iya, jadi ada area punya Pemda khusus ya, dinas ya, dinas peternakan itu. Dan di situ lengkap ada apa namanya vaksin juga. Ya, kita jadi rutin ya Pak, ada pemeriksaan oleh para dokter hewan tersebut ya. Jadi kalau ada kenapa-napa kita tinggal hubungin dokter hewan yang ada di kawasan peternakan sektor. Nah, rutin pemeriksaan ataupun apa ya, tinjauan dari petugas dinas peternakan itu? Tinjauannya itu ketika ada vaksin misalnya Bu ya, atau ada kegiatan untuk pelatihan petani, bagaimana mengolah susu, bagaimana membuat keju dan lain-lainnya, gitu, agar nanti petani ini bisa meningkatkan nilai jual produk susunya. Jadi pelatihan-pelatihan, kemudian juga kegiatan-kegiatan vaksin, pengobatan. Kalau yang sering itu petugasnya ya inseminasi ini IB. Oh IB ya. Karena emang kan minta kawin hampir tiap hari Ibu ya, dari sekian itu pasti ada, dari pagi sampai sore itu ada minta kawin itu. Oh gitu, IB itu ya. Iya. Jadi petugas IB itu hampir tiap hari ada? Iya. Oh, dan itu maaf ya, itu tugas atau kita harus membayar? Ada dua, ada yang dari Pemda, kita ada yang gratis, ada yang bayar. Nah, apa bedanya Pak? Bedanya kan kalau di kantor itu kan tugasnya terbatas sih jamnya ya. Oh iya. Misalnya habis subuh dan kita kawin. Sampai jam. Nah itu kan belum jam kantor gitu. Tapi alhamdulillah Pemda sudah melatih kita. Iya. Untuk jadi si pemilik sapi ini sudah dilatih untuk gimana caranya mengawinkan gitu ya Pak. Pemda tinggal menyediakan sarana prasarana. Ya, seperti alatnya ya. Iya, alatnya terus tempat semennya itu ya. Oh iya. Jadi Bapak udah bisa sekarang ya? Alhamdulillah sudah latihan di Singosari dulu. Oh iya, BIP ya, BIP. Iya, tahun 97. Buatan. Jadi rata-rata yang ada di Pondok Rangun sudah bisa Pak melakukan IP? Enggak semua Ibu. Oh, enggak. Karena kalau nggak latihan memang susah juga. Iya. Nah, pelatihan ini perlu didukung oleh yang tadi Ibu bilang, alatnya, semennya. Iya. Jadi kalau kita nanti meraba cervixnya atau leher rahimnya itu salah lagi. Iya, enggak ini ya Pak ya. Iya. Dan semua itu ada fasilitasi dari dinas Pak. Umpamanya umpamanya kan udah bisa nih mampu melakukan IP. Nah, alat terus tempat semen apa itu ada di fasilitasi? Kalau awal-awal memang dikasih semua tasnya, inseminasinya, peralatan gannya ya. Jadi untuk towingnya dan lain-lainnya itu diberikan sama Pemda. Nah kemarinnya jelas kita mandiri Bu dari peralatan ininya, cuman semennya kita memang belinya tidak bisa pribadi, harus melalui koperasi. Enggak, Pemda. Oh melalui Pemda. Oh gitu. Oh ya. Jadi kita fasilitasi dengan izinnya dengan Pemda. Kita sudah punya tanggung sendiri. Iya. Artinya kan itu di bawah pengawasan dinas ya Pak ya. Iya betul. Yang kita lakuin tuh ya Pak ya.
Dan bagaimana Bapak kalau istilahnya yang sudah dilakukan ini benar, itu apakah ada uji kompetensi gitu Pak dari Untuk kan lagi ininya ya Pak ya, kalau kita melakukan keterampilan harus ada uji kompetensi gitu. Kita dari remote recording Ibu. Berapa persentase keberhasilannya, Iya. ketahuan Ibu. Dari semen yang kita pakai, itu keberhasilannya berapa persen? Misalnya kalau kita bisa 1 tahun mengawinkan sapi, rata-rata misalnya 10 ekor aja udah bagus banget. Setahun jadi semua ya? Iya. Kita menjaga-jaga kadang-kadang. Jadi nggak mesti kita kawinkan sapi hari ini jadi. Bisa 2-3 kali permintaannya. Kenapa gagalnya? Nah, sekarang dicari Bu. Biasanya waktunya timingnya kurang tepat. Waktu nyuntiknya itu ya. Sehingga durahinya sudah selesai. Apa gitu. Itu biasanya kan ada waktunya ya Pak ya. Kalau misalnya di BIB itu ya. Iya betul. Jadi durasi yang paling bagus sekian jam. Nah, kalau lewat dari sekian jam berarti sudah pembuahannya udah kurang bagus. Sehingga kalau kita tembakkan semen bitunya itu tidak menyambut atau kondisi itu kan harus dari dinas peternakan kalau kita untuk ngecek kebuntingan istilahnya USG ya. USG iya. Nah itu tenaga ahlinya ada dari peternakan Ibu. Iya.